Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Ikhlas. Surah ini diturunkan di kota Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah, makanya termasuk Makkiyah. Surat ini berawal dari jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrik yang ingin tahu apa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ia menyangka bahwa Tuhan yang Maha Esa itu sama dengan patung-patung yang mereka sembah selama ini. Ada juga asbabun nuzul ini, ayat ini, surah ini turun pertanyaan orang-orang Yahudi di Madinah, yaitu Amr ibn Tufail Al-Ab ibn Rubai, yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ajakan beliau. Ketika itu Nabi menjawab, aku mengajak kepada Allah. Kalau mereka meminta agar dilukiskan apa Allah, Allah itu apa? Terbuat dari emas, perak, atau kayu. Peristiwa itu terjadi di Madinah. Ya, tetapi memang Nabi sudah membacakan setelah jauh sebelumnya di Mekah, ketika beliau menerima surah Al-Alaq, surah ini, surah Al-Ikhlas ini. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu bertanya tentang Tuhan yang disembah Allah. Apakah emas, apakah perak, atau apa? Maka turun surat ini untuk menjawab semua pertanyaan itu. Pakar tafsir Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas ini ada 20 nama. Bayangin, kayak kemarin kan Al-Fatihah itu namanya macam-macam kan. Ada Al-Fatihah, ada Asy-Syifa, ada Ummul Kitab, Ummul Quran, dan seterusnya ya. Nah juga surah Al-Ikhlas ini namanya banyak. Pertama namanya surah At-Taqrib, surah tentang esanya Allah. Yang kedua surat At-Tajrid, surat yang menafikan segala sesuatu sekutu bagi Allah. Yang ketiga surah An-Najat, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat surah Al-Wilayah, yaitu surah kedekatan kepada Allah. Kemudian surah Al-Ma'rifah, surah tentang pengetahuan tentang Allah. Kemudian surah Al-Jamal, keindahan Allah, karena Allah itu maha indah. Yang berikutnya surah Al-Qasy, penyembuhan dan kemusyrikan. Kemudian juga disebut dengan surah Al-Muzakkirah, pemberi peringatan. Kemudian disebut dengan surah As-Samad, surah Al-Aman. Nah, banyak, jadi namanya banyak sekali. Nah, yang kita sering kali kita surahnya surah Qul. Ya, tapi itu nggak ada ya. Itu mau udah bahasa apa yang udah jadi bahasa kita ya, surah Qul. Padahal namanya surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya kholas, murni, bersih, suci, ya, tidak keruh, ikhlas. Itu. Makanya surah ini surah Al-Ikhlas. Ya, surah yang membersihkan seseorang hati dari kemusyrikan, ya, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, dan seterusnya. Ya, ini tentang nama-nama dari surah Al-Ikhlas. Kemudian yang berikutnya yaitu masih asbabun nuzul. Di buku ini, di buku Keagungan Surah Juz Amma, yaitu dari Anas bin Malik. Sekelompok Yahudi Khaybar bertanya kepada Rasulullah, wahai Abul Qasim, salah satu nama Muhammad, bapaknya Qasim, Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya, Nabi Adam dari tanah liat, Iblis dari api, langit dari asap, bumi dari buih air. Maka jelaskanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Nah, Rasulullah waktu itu diam.
tidak menjawab. Lalu turunlah malaikat Jibril membawa wahyu surah Al-Ikhlas untuk menjelaskan tentang Allah itu siapa. Nah itu asbabun nuzulnya yang berikutnya ya. Kemudian sekarang keutamaan keistimewaan surah Al-Ikhlas. Ini belum masuk tafsir ya. Keutamaan surah Al-Ikhlas pertama, Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Artinya adalah demi Allah kata Rasulullah yang diriku berada dalam genggamannya, wallahi sesungguhnya Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka ketika Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, apakah di antara kalian sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mendapat pertanyaan seperti itu para sahabat kaget. Sepertiga Al-Quran dalam satu malam berat ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah pun tersenyum lalu bersabda, surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Artinya 3 kali kita membaca surah Al-Ikhlas sama dengan khatam Al-Quran. Dulu ada sahabat Rasulullah yang keret, yang miskin, yang kismin, pengen kawin, nggak punya duit. Ya Rasul, saya pengen nikah, pengen punya istri. Lalu mas kawin kamu apa? Nggak punya apa ya Rasul. Yang punya apa kayak gitu, cincin dari besi? Nggak punya. Saya memang miskin keret. Rasulullah tersenyum. Kamu hafal nggak surah Al-Ikhlas? Kalau itu hafal. Nah, jadikan Al-Ikhlas sebagai maharmu. Oh ya, jadi kalau pengen cepat-cepat mau nikah nih, nggak punya duit, mas kawinnya Al-Ikhlas 3 kali. Hafal kan? Insya Allah ceweknya nggak mau. Masalahnya itu. Ya Allah, kitanya hafal, ceweknya nggak mau. Kiai Haji Abdul Syukur ketika nikah, mas kawinnya apa? Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Tuh, ikhlas dia tuh. Jadi ciri wanita salehah ketika dia mau menikah, akad nikah, itu maharnya yang tidak memberatkan calon suami. Nah, kebalikannya, ciri suami ya yang soleh memberikan mahar terbaik. Nah itu kira-kira. Jadi kalau kita nggak punya apapun, boleh dengan mas kawin itu. Dulu kan ada villa ya, mas kawinnya sedang jepit. Aduh, ada aja. Ya tapi boleh, sah. Yang penting ikhlas calon istri kita untuk menerima itu mahar. Aku situ-situ ya, ini tentang al-ikhlas. Karena saking hebatnya 3 kali al-ikhlas sama dengan khatam Al-Quran. Makanya kita mesti baca sebelum tidur, mau berangkat kuliah, mau naik motor, naik mobil, naik pesawat, mau pulang kampung, Al-Ikhlas. Jangan lupa khatam Quran 1 kali dengan 3 kali kita baca Al-Ikhlas. Masya Allah. Yang kedua, keistimewaan surah Al-Ikhlas. Allah akan membangunkan istana di surga bagi orang yang membaca Al-Ikhlas minimal 10 kali dalam sehari. An-Mu'az bin Anas Al-Juhni, sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asra marratin banallahu qasran fil jannah. Masya Allah. Dari Mu'az bin Anas Al-Juhni, seorang sahabat Rasulullah. Rasul bersabda, siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas sampai 10 kali dalam sehari, Allah bangunkan sebuah rumah istana di surga. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Tuh, makanya usahakan 10 kali dalam sehari baca Al-Ikhlas. Kayaknya gampang ya. Kalau sehari mah ya 10 kali, Masya Allah. Kemudian dari kisahkan oleh Anas bin Malik, di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki sangat cinta dengan Al-Ikhlas, dengan surah Al-Ikhlas ini, sehingga di dalam sholat
di luar sholat dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pernah jadi imam, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Sholat isya juga begitu, sholat tarawih juga Al-Ikhlas semua, semuanya Al-Ikhlas. Nah ini kan yang membuat tadi temannya itu tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya teman, ini teman saya ini selalu Al-Ikhlas, padahal dia hafal Quran, tapi kalau dia sholat Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah panggil, hai fulan, ta'al kemana? Kenapa engkau selalu baca Al-Ikhlas? Ya, kamu kan hafal Quran, kenapa Al-Ikhlas? Lalu orang itu menjawab, ya Rasulullah, hubbuka iyyaha, saya sangat cinta dengan Al-Ikhlas ya Rasulullah. Saya sangat cinta dengan Al-Ikhlas ya Rasulullah, sehingga dalam sholat saya, dalam seharian saya selalu baca Al-Ikhlas. Maka Rasulullah bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Wahai hamba Allah, sesungguhnya cintamu terhadap Al-Ikhlas itu mengantarmu masuk surga. Oh, ini dengar hadis begini, ini membuat kabar gembira kepada kita penggemar ulu. Ya kan ya? Kenapa? Membuat kita masuk surga. Jauhan ini di sini aja, ya. Apa Indika, sini ada Fitch. Soalnya sengaja, tapi di sini itu supaya ada background mau di YouTube, masukin di YouTube ya. Dan ini kan putih, ada ininya, ada almarhum ya Haji Muhammad Arifin Ilham, Insya Allah yang menjadi inspiratif bagi semua orang. Dari beliau ini sebagai kisah nyata, lebih dari 700 orang masuk Islam lewat beliau. Yang taubat ribuan orang yang bertobat lewat zikir muhasabah. Masya Allah, itu yang menjadi inspirasi kita ya. Akhirnya, nah kembali lagi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini surah yang luar biasa, ya. Kemudian apa lagi? Dalam riwayat Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a kulla yawmin mi'atai marratin qul huwallahu ahad maha anhu zunuba khamsina sanatan illa yaqul alaihi daynun rawatul muji wa darami. Siapa orang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, nah, kalau tadi 10 kali, 3 kali khatam Quran, 10 kali istana surga. Setiap hari baca Al-Ikhlas memasukkan dalam surga. Ini 200 kali setiap hari. Apa kata Rasulullah? Maha anhu junuba khamsina sanah, maka Allah akan menghapus dosanya selama 50 tahun. Baca surah Al-Ikhlas 200 kali, dosa 5 tahun Allah ampuni. Masya Allah. Kecuali ayyakuna alaihi daynun, kecuali dia punya hutang. Nah, artinya dosanya belum diampuni kecuali hutangnya lunas. Nah, kok kenapa berkaitan dengan hutang? Karena hutang itu penentu kita masuk surga. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan Al-Ikhlas. Kita masih keutamaan ini belum tafsirnya nih. Saking hebat Al-Ikhlas ini. Yaitu dan Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salati subhi isnatai asrata marratan faka'annama qara'al Qur'an arba marratin wa kana Abdullah ahli al-ardi yawma jiddan taqara tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas 12 kali selesai sholat subuh nih, sama dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali. Baca 12 kali selesai sholat subuh sama dengan hatam Quran 4 kali. Dan kata Rasulullah, dia akan menjadi penghuni bumi yang paling utama di sisi Allah selama ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah. Kemudian keutamaan berikutnya, nah ini nih, ini kita kan pengen kaya kan ya, ingin rezeki lancar,
ya ingin mudah urusan, bacalah Ikhlas. Kapan? An Jarir bin Abdullah qala Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatal faqra an ahli dzalika manzili wal jiran. Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah bersabda, siapa orang yang membaca Al-Ikhlas ketika masuk rumah, ketika masuk kamar. Nih ya, kamu dari kampus pulang ke Tolbul Salim, masuk baca Al-Ikhlas, masuk kamar baca Al-Ikhlas. Kalau Abi masuk ke rumah baca Al-Ikhlas, tuh masuk rumah, masuk kamar baca Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Ya, ina manzilah nafatal faqra, maka Allah akan jauhkan dari kemiskinan, kefakiran dari seluruh penghuni rumah itu dan juga para tetangga-tetangga rumah itu. Tuh, masya Allah. Jadi setiap masuk rumah, masuk kamar, Al-Ikhlas kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah jauhkan kita dari kefakiran, kemiskinan, bukan hanya kita, penghuni rumah kita dan seluruh tetangga-tetangga dekat kita nih, kanan kiri, tetangga kita nih, ada kontrakan, kemudian di sini ada klinik, ada warteg, di belakang itu rumah Buddha, itu semuanya mendapatkan dijauhkan dari kefakiran. Masya Allah. Itu di antara keutamaan keistimewaan surah Al-Ikhlas. Amalin ya. Terakhir, keutamaan surah Al-Ikhlas. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ijawadu ta'ala zanbi, apabila engkau meletakkan lambungmu ingin tidur, maksudnya mau tidur, wa qara'ta al-Fatihah kitab, engkau membaca surah Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, faqad amanta, maka sungguh engkau akan benar-benar aman min kulli syai'in, dari segala sesuatu, ilal mauta, kecuali kematian. Nah ini ya, ini memang kita sudah amalkan kan. Yang kemarin caranya kita angkat tangan, Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, tiupkan, kita usap dari kepala semuanya, badan sampai kaki, tangan, kita tidur. Nah tidurnya yang sunnah, tidur sunnah itu adalah wajah kita hadapan ke kiblat. Jadi kalau kiblat di sana, kepala di sini, maaf ya, belajarin tidur yang benar nih, begini, nah, lalu begitu tuh, tangan begini, nah ini tidur yang benar nih, di kepala kiblat, gitu. Pernah nggak begitu? Nah benar, itu sunnah dan juga menyehatkan jantung, lambung, ginjal jadi sehat. Tuh tidurnya begitu, ini tidur tengkurap, waduh itu badan sakit gitu ya. Jadi kiblat, palanya ke kiblat ya, sana ya, tidurnya sunnah begitu. Kiblat sana kan ya, saya tegak kepala di sini, begitu tadi kepala di sana, begitu. Usahakan jangan kaki ini menginjak kiblat, ya jangan sampai. Walaupun tidak dosa, cuma makruh, daripada kita itu sebagai penghormatan kita kepada kiblat. Jadi kaki yang ke sana kalau sholat, kalau tidur. Misalnya kamu nanti itikaf di masjid, nah tidur begitu, jangan sampai kaki ke kiblat. Nah baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Ikhlas, kepala kanan saya kursi, tiupkan, usapkan seluruh tubuh kita. Nah itu aman. Nah itu tentang Al-Ikhlas dari segi keistimewaannya. Nah sekarang tafsirnya ya, tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah ya Muhammad, Allah, qul huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Nah tadi kemarin kita sudah bahas kalimat qul ya. Semua kalimat qul itu menunjukkan apa? Bahwa semua Al-Quran itu adalah firman Allah
melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan bahwasanya ya Quran itu bukan buatan Muhammad, bukan ciptaan Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi benar-benar firman Allah. Qul, katakanlah ya Muhammad, wallah, dialah Allah yang esa. Wa, dia, ya, untuk menunjukkan setelah kalimat wa itu ya langsung kepada Allahu Ahad. Dialah Allah ya yang esa. Ya, wa itu menunjukkan apa? Gaib, Allah itu gaib. Ya kan? Dengan demikian wa mengatakan bahwasanya ya Allah itu ya esa, Allah itu satu. Allah itu tidak dua, tidak tiga, apalagi banyak. Ya, begitu. Nah, kemudian ya Allah, nah, kami lupa ya. Kalau kita pakai whiteboard nantilah lupa ya. Mungkin besok ada whiteboard ya di sini, di sini. Jadi kalimat Allah kalau dicopot-copot Allah, pertama kita copot alifnya. Apa itu jadinya? Lillah, Allah juga. Ya, alifnya, lamnya dihilangkan. Jadi apa? Lahu itu apa? Allah juga. Kemudian lamnya dihilangkan lagi. Jadi apa? Hu itu siapa? Allah. Jadi kalimat Allah walaupun dipisah-pisah tetap jadi Allah juga. Alifnya dihilangkan jadi lillah, Allah. Lam yang pertama dihilangkan jadi lahu bagi Allah. Lamnya yang baru dihilangkan jadi hu tetap Allah. Nah, itulah luar biasa, dari kalimat saja menunjukkan Allah itu benar-benar Allah, Tuhan, ya, Tuhan yang wajib ditaati. Ya. Inilah. Kemudian ahad. Ahad itu asal katanya dari akar kata wahdah, satu, wahid, satu. Ahad berfungsi sebagai nama dan juga bagi sifat. Apabila ia berkedudukan sebagai sifat, itu digunakan hanya untuk Allah saja. Ahad berfungsi sebagai sifat Allah dalam arti bahwa Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Ahad, ya, kalimat ahad memiliki makna penggunaan tersendiri, digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan baik dalam firasat kita apapun, apalagi dalam kenyataan. Ketika sebagai sifat tidak termasuk dalam rentetan bilangan berbeda dengan wahid. Jadi ahda ya tetap wahid satu. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Tuhanmu adalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu wahid, setan, ya, satu. Jadi satu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ada yang kalau orang-orang Nasrani, Kristen itu namanya Trinitas. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Satu dipisah menjadi tiga. Bingung kan? Ya itulah yang membuat seorang Irena Handono, dulunya seorang biarawati, lalu dia mempelajari Al-Quran. Yang pertama dia lihat surah Al-Ikhlas, karena dia bacanya kan dia nggak bisa bahasa Arab kan, bahasa dia anggap Al-Quran itu dari bawah, dari belakang. Ketemu surah Al-Ikhlas, lalu dia mengatakan, wah ini yang benar ini. Dia tanya kepada dosennya, pastor di Vatikan sana, ini dalam agama kita Trinitas, tiga, satu dalam tiga, tiga dalam satu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus gitu kan, kalau nggak salah begitu. Allah. Nah, itu bagaimana ya Pak dosen, Pak pastor, kok begitu? Apa jawabannya? Mana tuh jawaban yang langsung? Ini udah doktrin kita. Kalau tiga ya dalam satu,
bisa berubah begitu. Itu yang membuat dia, wah ini kok begini agama. Akhirnya dia tanya kepada ahli tafsir, akhirnya tersentuh, dia masuk Islam dengan membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad itu esa, ya, tidak berbilang, satu dalam sifat, satu dalam zat, tetap satu. Jadi tidak berbeda dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu bukannya Tuhan yang 99, bukan. Itu nama Allah, Asmaul Husna. Nah itu ya, beda ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Nah makanya semuanya karena Allah. Allah itu esa, ya. Nah itu ya, qul huwallahu ahad. Allahus somad. Apa tadi artinya Allahus somad? Tempat bergantung segala sesuatu, ya. Maksudnya adalah semua makhluk Allah, ya, bergantung kepada Allah. Rezekinya, kebutuhannya, kehidupannya, doanya, semuanya bergantung kepada Allah. Karena itulah, ya, Allahus somad. Makanya hamba Allah yang sangat bergantung kepada Allah namanya Abdul Somad. Hamba Allah yang selalu bergantung kepada Allah kan? Abdul Somad. Namanya bagus tuh, orang tuanya sudah memikirkan nama yang paling baik. Nama seseorang yang disandingkan dengan apa? Nama siapa? Nama Allah. Allah Somad. Ya, tetapi dia perlu pedang supaya tajam dalam dakwahnya. Apa pedangnya? Namanya Saifullah, pedang Allah. Itulah nama saya. Allah. Dulu waktu lahir namanya bukan itu. Dah lahir, pengen tahu, ya baca buku itu tuh 7S, ya, ada di belakangnya itu. Biografi awal lahir bukan nama yang sekarang, namanya bukan. Pengen tahu, lihat aja di situ ada biografinya. Anda kan bukunya kan? Udah tahu kan buku itu 7S, atasi masalahmu dengan 7S. Biografinya kan ada tuh. Nama lahirnya tuh beda. Kenapa bisa berubah? Nah itu rahasia, nanti suatu saat dijelasin. Allahus somad. Jadi Allah itu tempat bergantung semua harapan. Ya, semua harapan, semua rezeki, semua kebutuhan itu tertuju kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, tafsir Misbah As-Somad itu berbentuk ma'rifah. Itu ada kalimat alif dan lam. Berbeda dengan ahad tadi kan, berbentuk nakirah. Ini menurut Ibnu Taimiyah, ahad tidak digunakan dalam kedudukan sebagai sifat kecuali kepada Allah, sehingga tidak diperlukan dengan alif dan lam. Berbeda dengan as-somad yang digunakan terhadap Allah kepada Allah ataupun kepada manusia bisa. Yang penting kalimatnya abdus somad gitu. Kalimat abdu itu makhluk dapat menentukan harapan, tapi semua harapan itu dituju hanya kepada Allah. Allahus somad, gitu ya. Ya. Kemudian juga ya, Allahus somad itu dijelaskan bahwa hanya Allah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Pernah kita bahas dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan maf'ulnya didahulukan. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan kita menyembah hanya kepada Allah, pertolongan hanya kepada Allah. Makanya as-somad, Allah itu ya tumpuan harapan kita satu-satunya. Harapan ingin dapat ilmu, dapat rezeki, dapat jodoh, dapat kesuksesan hanya Allah. Ya itu ya. Dalam ayat kedua ini kata Allah diulang lagi.
Setelah sebelumnya pada ayat pertama disebutkan, ini memberikan isyarat siapa yang tidak memiliki sifat as-somadiyah, tidak menjadi harapan semua, dia tidak wajar dipertuhankan. Jadi yang hanya wajar dituhankan hanya Allah, Allah Ahad, ya, dan Allahus Somad. Jadi dua kalimat Allah disebutkan, Kul wallahu ahad, Allahus Somad. Allahnya dua kali disebutkan. Ya, dalam tafsir Misbah Pak Quraisy mengatakan bahwa ini menunjukkan, ya, mengisyaratkan bahwa siapa yang tidak memiliki sifat as-somadiyah, tidak memiliki tumpuan harapan, ia tidak wajar untuk dipertuhankan. Yang dipertuhankan itu hanya Allah, karena kalimatnya dua kali, Allahu Ahad, Allahus Somad. Begitu ya. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam, ya, lam yalid wa lam yulad. Lam itu digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah berlalu. Ya kan ya, bahwa dulu ada kepercayaan ada Tuhan yang punya anak. Itulah yang Yesus itu kan, anak Tuhan katanya. Masa Tuhan punya anak? Orang Nasrani Tuhannya Yesus, orang Yahudi punya putra, punya anak namanya malaikat Jibril. Nah, itulah sama-sama ya. Makanya Tuhannya aneh, Tuhan yang dilahirkan. Jadi tidak mungkin, mustahil Allah itu melahirkan atau dilahirkan. Yalid itu digunakan untuk menggambarkan hubungan keturunan, ya, ayah ibu gitu kan ya. Walidah, ibu, berarti walad adalah anak kandung, dan itu tidak mungkin bagi Allah. Ya, ini adalah zatnya Allah yang mengatakan bahwasanya Allah itu benar-benar lam yalid wa lam yulad. Ini menafikan kepercayaan yang sangat keliru bahwa Allah itu punya anak. Itu kan, itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, itulah orang-orang yang aneh dalam menuhankan sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak ada yang sama. Allah itu tidak punya istri, Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, apalagi anak. Begitu. Makanya menafikan sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu besar seperti raja, seperti raksasa, itu tidak seperti itu. Allah itu seperti ini, nggak bisa. Jadi tidak bisa Allah itu serupa dengan makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak setara dengan apapun. Allah itu ya Allah, ya Tuhan yang kita sembah, yang tidak serupa dengan makhluk apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu wujud pun yang serupa dengan Allah, baik dalam sifat, dalam wujud Allah, dalam wujud apapun. Ya, apapun yang pernah kita pikirkan, terbesit dalam hati kita, perasaan kita, akal kita, bahwa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ya. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah pelajaran yang kita ambil dari surah Al-Ikhlas? Pertama, Al-Ikhlas ini kan tadi berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrikin tentang Tuhan yang disembah oleh Muhammad. Lalu, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, terjawab sudah. Kemudian hikmah yang kedua, Al-Quran mengarahkan kita semua doa, semua ibadah, semua permohonan langsung kepada Allah tanpa perantara
siapapun. Itu. Yang ketiga, coba lihat, adakah kalimat ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Ada enggak? Tidak ada. Apa itu? Itu menandakan orang ikhlas itu enggak disebut, enggak ada. Itulah ikhlas. Ikhlas itu ya di hati. Pernah kami jelasin, ikhlas itu kan ada tiga: ikhlas niat, ikhlas amal, ikhlas hasil. Ikhlas niat, innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Ya kan, makanya ulama mengajarkan nawaitu shawwati, ulama mengajarkan musalli pada suci, ulama mengajarkan nawaitu ad-duja zakat al-fitr. Diajarkan niat-niat. Tapi enggak cukup, harus ikhlas amal. Apa itu ikhlas amal? Amalnya tidak bercampur dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub. Yang terakhir kholas. Kholas itu artinya akhir dari ikhlas, ikhlas hasil. Lupakan, jangan diingat, apalagi diungkit-ungkit. Ketika kita mengungkit-ungkit, mengingat-ingat, berarti kita tidak ikhlas. Orang yang tauhidnya benar, maka dia akan ikhlas. Ya, tauhidnya murni, maka dia akan ikhlas, maka dia akan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji surah Ikhlas ini menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu benar-benar esa. Wallahu a'lam bishawab.